Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Eni berharap semoga kita semua tetap diberi kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Oke, amin. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di video pembelajaran Bu Eni. Kali ini Bu Eni akan menyampaikan materi fikih, yakni tentang makanan dan minuman halal. Peta konsep pada materi pelajaran kali ini yakni makanan halal, kemudian minuman halal, yang ketiga yakni manfaat makanan dan minuman halal. Makanan halal, anak-anak, apa sih makanan halal itu? Makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam. Segala sesuatu pada dasarnya adalah halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ketentuan makanan halal. Ketentuan makanan halal ada dalam Al-Quran. Yang disebutkan Bu Eni hanya di Al-Quran saja ini nggih, untuk hadis belum. Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 88. Ayo kita baca bersama nggih, tirukan Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi nak, dari penjelasan ayat ini kita dianjurkan Allah untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Nggih, yang halal lagi baik, karena tidak semua yang lezat itu halal. Tidak semua yang halal itu juga baik. Seperti orang penderita penyakit, sebenarnya makanan itu halal, tapi karena dia menderita suatu penyakit, maka makanan itu bisa jadi tidak baik untuk kesehatannya. Berikutnya di surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan dia Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi Allah itu benar-benar menjaga kita nak, dari segala hal-hal yang buruk, yang membahayakan diri kita. Baik, berikutnya yakni macam-macam makanan halal. Yang pertama, halal menurut zatnya, dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis dan menjijikkan. Contohnya, nah ini ada binatang ternak. Oh, itu binatang ternak, contoh ada sapi, ada unta, ada kelinci, ada burung, dan seperti yang di gambar yang sampai lihat, itu halal hukumnya untuk dimakan. Kemudian berikutnya ada biji-bijian, halal, jagung, beras, gandum, dan sebagainya. Umbi-umbian, ada wortel, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, atau itu ketela. Nah, kemudian ada sayuran halal, buah-buahan juga halal. Kemudian binatang air ini halal, baik air tawar maupun binatang air asin atau air laut. Nggih.
Macam-macam makanan halal berikutnya yakni menurut cara memperolehnya. Menurut cara memperolehnya, makanan itu halal yang pertama diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Bisa jadi makanan halal itu, tapi cara memperolehnya adalah salah. Nah, itu maka menjadi haram hukumnya. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Itu seperti gambar ada orang membeli. Nah, itu mereka berarti makanan yang sudah dibeli, yang sudah dibayar itu halal dimakan. Makanan yang halal loh nggih. Nah, itu ada gambarnya mencuri. Ada ayam, ada pencuri ayam. Nah, ayamnya halal, tapi karena cara memperolehnya dengan cara mencuri, maka hukumnya menjadi haram untuk memakannya. Berikutnya, macam-macam makanan halal yang ketiga, yakni menurut cara pengolahannya. Menurut cara pengolahannya harus diolah dengan cara yang benar, seperti disembelih. Tidak boleh kita memakan ayam karena kita malas untuk menyembelih, kita banting saja, akan mati ayamnya ya, dibanting. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kemudian atau makan yang tabrak, hasil ditabrak mati di jalan. Nah, itu juga haram hukumnya untuk dimakan, tidak boleh, tidak halal. Yang kedua, yakni kita membahas minuman halal. Minuman halal ialah minuman yang bersih, tidak mengandung najis, menyegarkan, dan tidak merusak kesehatan. Tidak memabukkan atau menghilangkan akal sehat seperti minuman keras. Diperoleh dengan cara halal sama dengan tadi dibeli. Kemudian tidak najis atau mutanajis, tidak tercampur dengan sesuatu najis. Misalkan air putih kemudian terkena terkena najis. Nah, kemasukan najis, maka hukumnya menjadi haram. Tidak membahayakan kesehatan, itu juga haram kalau membahayakan kesehatan. Berikutnya yakni kesimpulan. Jadi semua makanan dan minuman yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan itu halal dimakan. Kemudian semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah itu halal hukumnya dan Rasulnya. Yang ketiga, semua makanan dan minuman yang tidak memberikan mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, tidak merusak akal, moral dan akidah, maka halal hukumnya dikonsumsi. Berikutnya, binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, itu halal hukumnya. Manfaat makanan dan minuman halal. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menyehatkan jiwa dan raga. Yang ketiga, meningkatkan derajat. Yang keempat, membersihkan hati dan pikiran sehingga bertambah tentram dan bahagia. Kelima, menghindarkan diri dari sifat tercela. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan dari video pembelajaran fikih kali ini. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi atau tugas untuk sampean. Dicatat ya. 1. Jelaskan pengertian makanan halal. 2. Tuliskan dalil tentang ketentuan makanan halal. 3. Sebutkan macam-macam makanan halal dan beri contohnya. 4. Jelaskan pengertian minuman halal. 5. Sebutkan manfaat makanan dan minuman halal. Bagaimana? Mudah bukan? Tadi sudah dijelaskan semua sama Bu Eni. Oke, terima kasih. Anak-anak, sampai di sini dulu nggih video pembelajaran fikih tentang makanan dan minuman halal kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, jangan lupa pakai masker jika berpergian, dan
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.